Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wal hayawanu kulluhu tahirun, utawi pirang-pirang hayawan kulluhu sakabehe ya hayawan tahirun iku kang suci illal kalba angin asu. Asu bukan AC. Kalau AC air conditioner. Kalau asu anjing. Wal khinziri lan celeng, babong. Wa ma tawallada lan barang tawallada kang narima mana kiamat min huma saking ya karone al kalba al wal khinziro aw min ahadihima atau saking salah sawijine iya al kalba lan khinzir. Wal maitatu kulluha najasatun, wal maitatu utawi bangke kulluha sakabehe iya maita najasatun iku najis. Ilas samaka angin iwak wal jaroda lan simet wal adamiyah lan anak adam. Wa yuksalul ina'u lan den wasu al ina'u apa wadah min wuludil kalbi saking ngaletak asu wal khinziri lan celeng sab'a marratin kalawan 7 pirang-pirang balen. Ilahuma utawi salah sawijine iya sab'a marrat biturabi iku kalawan tanah. Wa yuksalu lan den wasu min sahirin najasati saking sakakarine pirang-pirang najis marrotan wahidatan kalawan balenan kang sawiji. Tati kang tumeka iya marrotan wahidah alaihi ing atase iya najis. Wa salatu utawi telu afdalu iku luwih utama. Wa idza takhallalatil khamratu lan tatkala jadi cuka al khamratu apa sajeng binafsiha kalawan awake iya al khamra tahurat maka suci iya khamra. Wa in takhallalat lan namun jadi cuka iya khamra fiturhi syai'in kalawan ambalang sawiji-wiji biha ing dalam iya khamra
lam tadkhul maka orang suci ya Allah atasna wal hayawanu kulluhu tahirun, dan hayawan itu seluruhnya suci. Yang dimaksud dengan hayawan itu secara umum adalah ma yuharriku fakahul aspal indal maddi, yang menggerakkan rahang bawah ketika mengunyah. Itu coba kalau kita bawa nama hayam kamu barang akan rahang atas atau rahang bawah yang bergerak. Jawabannya tentu rahang bawah. Manusia ketika ia mengunyah yang bergerak ini rahang bawah. Luhur mah cicing. Itu hayawan. Ya seperti itu kebanyakan. Dari satu sisi, dari sisi lain, hayawan itu adalah jismun namin hasasun mutaharrikun bil iroda. Jisim yang membesar, pasti lemah diorok maka dia namin itu mutaharrikun bil iroda, bergerak dengan maunya sendiri. Beda ayeuna daun pun bisa bergerak, cuma bergeraknya daun pohon itu bukan maunya daun, tapi karena terhembus angin. Kalau kita bergerak, kita ayam sama bergeraknya itu maunya sendiri. Kerbau juga sama. Jadi dari sisi itu kita sama kerbau sama-sama. Sama-sama. Punya bergerak dengan kehendak sendiri. Itu namanya hayawan. Nah, hayawan ini semuanya suci. Illa kalba wal khinzir, terkecuali dua saja. Satu anjing, yang kedua babi. Wa ma tawalla min huma, dan yang terakhir, yang terlahir dari keduanya. Seperti misalnya apa namanya, yang terlahir dari kedua itu seperti begini. Anjing ngawinin babi, maka anaknya itu najis. Atau babi ngawinin anjing, maka anaknya itu najis. Atau begini, anjing kawin sama babi, anaknya orang. Najis. Terus sebaliknya itu najis. Amin ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya, atau dari salah satu dari keduanya, salah satu daripada anjing atau salah satu daripada babi. Semisil ya, sekarang misalnya anjing ngawinin kambing, insya Allah susu tahu bukan kambing yang bukan kambing yang ini kambing sama anjing, insya Allah. Nah itu sama-sama kambing. Anjing atau babi ngawinin kambing, kemudian atau sebaliknya kambing ngawinin babi atau ngawinin anjing. Ternyata anaknya manusia.
Kalau anaknya itu berupa anjing, maka hukumnya najis. Tapi kalau anaknya berupa, karena begini, kalau manusia kawin sama anjing, kemungkinan anaknya berupa anjing atau anaknya berupa manusia. Kalau anaknya berupa anjing, maka hukumnya najis. Tapi kalau anaknya berupa manusia, itu suci menurut Imam Romli. Tetapi menurut Ibnu Hajar, najis. Cuma najisnya masuk dalam kategori najis yang dimaaf, seperti najisnya lalat. Itu kan najis yang dimaaf. Ada lagi itu anjing kan sama manusia. Kalau gimana? Etawa sama etawa kawin. Kambing sama kambing. Kemudian anaknya ternyata berupa manusia. Nah begini, manusia dan manusia, laki jeung awewe kawin, kurang anak atau berupa anjing. Alhamdulillah Tuhan, jangan sampai pengantin baru ini pas hamil melahirkan anaknya berupa anjing, maka itu suci meskipun anjing, karena sumbernya atau karena kedua orang tuanya adalah manusia. Kalau yang terlahir anjing sama anjing kawin atau anjing sama babi kawin, ternyata anaknya berupa manusia, ya itu sudah jelas najis. Kemudian balik kepada yang tadi, manusia dan manusia kawin, anaknya ternyata berupa anjing. Ini dia itu kena takdir enggak ya? Karena hukum Allah itu kita ayat al-kalamun nafsi al-muta'alliq bi fi'lil mukallafi min haythu innahu mukallafun. Ini terkena takdir enggak? Sebagaimana halnya kita terkena takdir diwajibkan sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji, kita kan begitu. Nah itu kalau misalnya ada manusia laki-laki dan manusia perempuan nikah, kemudian hamil, tetapi begitu melahirkan anaknya berupa anjing, itu anjingnya kena takdir enggak? Karena ini anak manusia. Nah, ini jawabannya tafsir. Apakah si anjingnya itu punya akal sebagaimana layaknya manusia atau tidak? Nah, kalau si anjing itu punya akal sebagaimana layaknya manusia, maka dia terkena taklif, wajib sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji. Karena mana taklif ada kedapatan pada si anjing itu. Jadi baligun demikian pula ya, ditemukan manusia dan manusia anaknya berupa anjing. Kalau sekarang lain, kambing dan kambing kawin, kenapa anaknya berupa manusia? Bapaknya kambing, ibunya juga kambing, tapi anaknya ganteng, berupa manusia. Itu kena taklif atau enggak?
Kalau memang dia berakal kena tidak berakal tidak kena takdir. Cuma aduh mirisnya ini. Biar berupa manusia, ia boleh dipotong dimakan dagingnya. Karena bapaknya kambing, emaknya juga kambing. Nanti kan pinter. Ini si anaknya ini manusia, anak kambing dan ibu kambing. Anak bapak kambing pinter. WhatsApp-nya pasnya. Bahkan di kesempatan Idul Adha sempat diangkat menjadi khatib sekaligus imam. Nah, tapi bapak dan ibunya kambing. Di sini dikatakan tetap boleh dipotong dan dimakan dagingnya, bahkan dijadikan kurban. Iya, Allah ya. Cuman siapa yang itu ya, siapa yang tega kalau berbuat manusia. Tapi secara hukum seperti begitu, boleh dipotong. Itu sampai-sampai di kalangan fuqaha ya, ahli fikih ada seperti kalau orang Sunda bilang mata tarucingan apa tebak-tebakan ya. Lana khatibun yutbahu wa yukal. Kita punya seorang khatib dan imam, tetapi bisa dipotong dan bisa dimakan. Jawabannya itu adalah manusia yang dilahirkan oleh bapak kambing, emak kambing. Wal maitatu kulluha najasatun, dan bangkai itu semuanya najis. Yang dimaksud dengan bangkai kita butuh definisi bangkai. Bangkai itu apa? Yang dimaksud dengan bangkai adalah binatang yang dibangkai itu yang mati kalau binatang mati tidak melalui penyembelihan syara. Jadi biar mati melalui sembelih pun, kalau sembelihannya bukan sembelihan syara, tetap hukumnya bangkai. Misalnya dipencit nama nganu mencit kepada itu si angkel. Kalau ayam ini namanya ada sebutan angkel. Kalau dulu di sini udah kata angkel itu udah sangat akrab di kuping, karena gue dulu kan campur dengan orang Tionghoa. Nah, orang kita disebut angkel. Yang tidak hidup bukan dengan sebab sembelihan syara, seperti mati dengan tidak disembelih, atau mati sebab disembelih tapi sembelihannya bukan sembelihan syara. Seperti misalnya ada sekarang ayam disembelihnya itu dicolok ukur burung, itu pakai hukum. Ada lagi tempo hari di sini ada jamaah sering kemari, dia jadi pas pampres. Ada zamannya Gus Dur, dia sempat mengawal Gus Dur ke luar negeri. Cuma dia merasa dia kira nih selama itu cuma nasi doang makannya, gak pakai yang lain. Cuma pas sampai di Bonn di Jerman, dia kegirangan karena makanan di sini bebek. Seperti misalnya diketahui begitu bebek, cuma udah girang-girang, kecewa lagi dia, meskipun bebek yang dimakan, tapi bebeknya
tidak dipotong, langsung hidup-hidup digebruskan karena cai panas, itu mati bangkai itu namanya. Dan bangkai itu semuanya hukumnya illa samaka wal jaroda wal adamiyah, terkecuali 3. 1, ikan. 2, belalang. Yang ketiga, manusia. Kalau ikan hidupnya ketahuan suci, bangkainya pun suci. Diempang laku pas gede pae, puskur ngambang pae. Ari bagaimana cokot yang sesuai? Karena hukumnya suci. Demikian pula belalang. Zaman baheula bae dong ngahalkeun ngobor belalang, ngobor belalang, asupkeun kana botol, terus balik teh kemah teh loba anu pae teh. Balik hiji dua anu hirupna mah acolok-acolok anu loba anu pae da di jero botol. Tapi waktu digoreng mah kabeh we taman hirup jeung anu pae pan jadi beureum teh. Beureumnya kas urang beureum teh didahar. Geunah teh tapi ayeuna tuani. Baheula sok teh. Ada masih bisa. Wal adamiyat anak Adam. Anak Adam yang dimaksud adalah manusia, hidupnya suci, bangkainya pun suci. Wa yuksalul inahu min ulugil kalbi wal khinziri. Wa yuksalu, dan harus dicuci. Ini yuksalu itu kan ini namanya khobariyatul lafzon insya'iyatun makna. Kalau ucapannya dan dicuci al-ina'u bejana atau wadah, maksudnya harus dicuci. Kalau harus itu perintah. Kalau perintah itu insya khobaratul lafzon insya'iyatun makna. Wa yuksalu, dan harus dicuci al-ina bejana atau wadah min wulugil kalbi, daripada jilatan anjing, wal khinsiri, dan babi, sab'a marratin 7 kali. Dicucinya dengan air yang suci. Ihdahunna biturabi, salah satu daripada yang 7 itu disertai dengan tanah. Dulu itu ini sebenarnya kaletak. Tapi ini sebenarnya tidak jadi kain, tidak jadi kain. Mau menjilat atau dia terkena air liurnya sama saja. Itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Salah satu daripada 7 kali itu harus disertai dengan tanah. Kalau air liurnya kan berarti liurnya kan berarti basah. Kumaha mun kana awakna wadah atuh baju atau awak kurang diletak anjing. Bagaimana kalau badannya najis atau tidak? Kalau karena di sini min wulugil kalbi, bagaimana kalau bukan disebab wulug tetapi dengan badannya? Nah itu kalau badannya, kalau kita basah anjing kering itu harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan dicampur tanah. Atau kebalikannya, kitanya kering anjingnya basah, jenting awakna oge tetap dihukumi dengan hukum najis yang nama anjing. Kok bisa begitu? Badannya mimbabil aula. Karena begini, dari sekian banyak binatang, yang terbaik mulutnya itu adalah anjing. Dari sekian banyak hayawan,
Yang terbaik mulutnya adalah anjing, hatta dibanding dengan manusia. Nah, sebabnya pan anjing mah teu eureun carana. Kalau mulut sering terbuka, bau apa enggak? Mulut sering terbuka, bau atau tidak? Tidak. Tapi mulut kalau sering tertutup, jelas begitu terbuka akan bau. Maka orang yang lama bertemu begini, disunatkan istiak menyusul bagi orang yang lama ngebetem, karena begitu dibuka pasti bau WC. Kalau anjing, yang bagian yang terbaik daripadanya adalah mulutnya. Sekarang kesentuh dengan mulutnya yang justru bagian terbaik pun harus dicuci imbabil aula, bukan dengan mulut 7 kali. Cuma sebaiknya yang disertai dengan tanah itu yang pertama. Tidak yang pertama pun tidak apa-apa. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai dengan yang ketujuh. Cuma yang terbaik yang pertama. Bagaimana kalau misalnya ini anjingnya ini luar biasa, lain daripada anjing kebanyakan. Karena dia kalau dia ngejilat kita, bekasnya itu susah dihilangkan. Ini lidahnya itu kayak alat tato. Dicuci masih ada bekasnya, 2 kali masih ada bekasnya, sampai dengan 8 kali dicuci bekasnya masih ada, baru hilang ke 9 kali. Maka yang 9 kali itu dihitung 1 kali, berarti dia tambah berapa? 7 lagi, tambah 6 kali. Yang 9 itu dihitung 1. Itu kalau wadahnya atau baju kita, badan kita terkena najis anjing dan najis babi. Karena najis anjing dan najis babi itu masuk dalam kategori najis mughalladhah. Karena najis itu kan ada 3. 1 najis mukhaf, kedua najis mutawas, yang ketiga najis mughalladhah, najis anjing dan babi mukhafafah, najis yang pertengahan. Mutawasit itu najis yang pertengahan. Najis mukhafafah itu adalah najis daripada air kencingnya bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun yang belum mengkonsumsi apapun selain daripada ASI. Itu najisnya najis mukhafafah. Di dalam pengajian kita sudah disampaikan bahwa najis mukhafafah bisa menjadi suci hanya dengan dikepetin air. Kalau bukan kalau bukan najis anjing, sekarang bukan terkena najis anjing dan najis babi. Wa yuksalu min sa'irin najasati marratan wahidatan. Dan bejana kita, wadah kita, baju kita, badan kita harus dicuci daripada najis selain najis anjing dan selain najis babi hanya dengan 1 kali saja. Tadi alaihi yang 1 kali itu bisa datang ke najis tersebut. Jadi jangan dikalahkan oleh najis, tetapi harus mengalahkan najis. Misalnya begini, sabu dengkio najisna mau bunuh. Ada di Banjuna teh kucai kan sabu sakit. Sapara 14. Kira-kira itu air tati atau mati? Jelas air itu bukan wajib tetapi maut. Air itu tidak datang, malah ia dikalahkan oleh najis tersebut. Jangan sampai begitu. Ini najis airnya harus banyak. Air yang mengalahkan najis, bukan najis yang mengalahkan air.
Wasalasu afdol, tetapi dicuci 3 kali itu lebih afdol ketimbang hanya 1 kali. Wa idza takhallalatil khamratu, dan manakala telah menjadi cuka al khamratu arak. Nah, arak perlu ketahui kita, kalau arak itu yang dibuat daripada perasan anggur, itu namanya arak. Dibuat dari perasan anggur namanya arak. Kalau dibuatnya bukan dari perasan anggur, itu bukan arak. Karena arak khusus minuman yang dibuat dari perasan anggur. Cuma saja ya, bukan yang dibuat daripada bukan perasaan anggur pun secara hukum disamakan dengan arak. Kalau di antara keduanya ada jihad jami, misalnya ya bukan arak memang, tetapi ia memabukkan sama halnya seperti arak, maka hukumnya sama, arak-arak dia juga arak. Itu namanya kalau yang bukan arak tetapi memabukkan namanya nabir. Kalau arak namanya khamar, khususnya dibuat dari perasan anggur. Nah, kalau di dalam dunia persilatan bohong tamurnya, bohong berkabunya. Dengan buku silat itu dibatanya arak yang sudah 200 tahun tuh percaya. Tetapi ada pantas supaya seru. Yang berumur 200 tahun, ya pasti robak katanya. Karena arak pun bisa belum alasannya. Boleh gitu aina jauh guys, mungkus dalu rasanya beda. Pantak ketenden kurang tong lagi lah 3 tahun ketenden kurang tong diinum. Sekali itu merubah mah robah. Sudah jelas itu kadaluan sana. Sekarang anak idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat. Kalau arak yang disimpan lama kemudian dengan sendirinya ia menjadi cuka, maka arak itu hukumnya menjadi suci. Kalau sudah suci mau diminum boleh, cuman ente bukan minum arak, minum cuka. Hari mah semua sedap betul. Tapi suci. Yang suci itu kan araknya. Bagaimana kalau tempatnya? Jawabannya tempatnya pun mengikut secara spontan ke araknya. Sebab ketika si arak itu menjadi suci, karena sudah menjadi cuka dengan sendirinya, maka tempatnya pun bukan lagi tempat arak, tapi tempat cuka. Wa in takhallalatil khamratu bi nafsiha. Wa in takhallalat itu li syai'in fiha lam tathur. Tetapi itu kalau dengan menjadi cuka dengan sendirinya. Tetapi kalau menjadi cuka dengan dilempar sesuatu, misalnya ini anak di duit 1.000 masukin. Begitu dia masukin duit 1.000 perak. Ini rasanya tidak rasa cuka. Itu tetap ada najis, tidak menjadi suci. Karena menjadi cukanya itu bukan dengan sendirinya, tapi sebab dimasukin uang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Banan fana bima lam dana Rabbina limna ladhi yanfa'una Rabbi waqina wa faqi ahlana wa qaramatin lana fi dinina ma'anil putri unsa walakar Rabbi wafiqna wa wafiqum lima Tantati qawlan wa fi'lan karma wa sukir kulla ala landa
tiada usul namun waghfir istur anta akramu man satar wa sholatullahi takshal mustafa manilal aqidah wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa alal alil kirami syufa wa ala sahbil masarihil qura Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la